Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat beraktivitas bagi teman-teman yang masih beraktivitas. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan kepantasan berbuat kebaikan gitu ya. Baik, untuk di video kali ini kita akan bahas sesuai dengan thumbnail. Ada tahapan-tahapan hipnotis pada saat kita ingin melakukan hipnotis gitu ya. Jadi ada tahapannya, nggak ngawur gitu ya. Ada tahapannya nggak ngawur, tapi pada prakteknya itu biasanya tahapan-tahapan itu dilalui dengan sangat cepat. Nah, di sini saya beritahu biar teman-teman tuh tahu gitu lah. Ini bukan menggurui, tapi ini sharing pengalaman. Jadi untuk melakukan hipnotis itu ada beberapa tahapan. Ada 5 tahapan yang harus kita tahu dan harus kita lakukan pada saat kita ingin menghipnotis seseorang atau menterapi seseorang gitu ya. Yang pertama adalah pre-induction. Yang kedua adalah induction, yang ketiga adalah deepening, yang keempat adalah sugesti, yang kelima adalah termination atau terminasi. Saya ulangi, yang pertama adalah pre-induction, yang kedua adalah induction, yang ketiga adalah deepening, yang keempat adalah sugesti, yang kelima adalah termination, terminasi gitu ya. Jadi ada 5 tahapan di dalam kita melakukan sebuah proses hipnotis atau hipnoterapi. Tapi di video ini saya akan bahas 2 saja dari proses hipnotis. Yang pertama adalah pre-induction dan juga induction. Jadi nanti akan diberi contohnya di video ini oleh teman saya Mas Budianto untuk proses pre-induction dan juga induction. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu 2 ini ya. Yang pertama adalah pre-induction. Pre-induction adalah tahapan sebelum kita melakukan induksi, atau sebelum kita melakukan induction itu ada namanya pre-induction. Pre-induction biasanya itu berisi tentang wawancara atau ngobrol. Pada saat kita akan melakukan terapi kepada klien, kepada subjek, kita ngobrol dulu. Namanya siapa, alamatnya di mana, kesibukannya apa yang dirasakan, kapan mulai terjadi, entah itu trauma atau penyakit ya, kapan mulai terjadinya, diceritakan bisa. Itu pre-induction pada saat kita akan melakukan terapi kepada sebuah subjek atau klien, seorang subjek atau klien ya, bukan sebuah. Yang kedua, pre-induction kalau kita melakukan hipnotis, bukan terapi ya, hipnotis, itu ada yang namanya tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas itu tujuannya untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kefokusan klien, seberapa bagus tingkat kefokusan si subjek yang akan kita hipnotis. Namanya tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas macam-macam, ada yang jari lengket, ada yang mata terpejam tidak bisa terbuka, ada yang tangan kaku tidak bisa dibengkokkan, macam-macam. Namanya tes sugestibilitas untuk mengukur berapa tingkat kebaikan atau sebagus apa sih tingkat fokus si subjek atau klien yang akan kita hipnotis. Itu ada di pre-induction. Yang kedua adalah induction. Induction adalah proses pengalian dari pikiran sadar ke alam bawah sadar. Induction adalah proses pengalian dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Prosesnya namanya induction. Ada beberapa macam induction, bisa dilakukan dengan refleksi atau sesantai mungkin menggiring si subjek untuk memasuki ke kondisi trance atau kondisi alam bawah sadarnya. Bisa digiring, direfleksi, dikasih kata-kata atau dikasih sebuah musik yang nyaman sehingga si subjek atau klien berada di tingkat nyaman yang luar biasa, di tingkat relax yang sangat luar biasa. Itu induction. Ada juga yang biasanya digunakan untuk stage hipnosis atau hipnosis panggung atau hiburan. Biasanya menggunakan shock induction. Shock induction adalah namanya juga shock. Shock itu kita memberikan kejutan atau memberikan kaget ya kepada si klien, memberikan sebuah sedikit kejut ya ke klien agar dia masuk ke kondisi bawah sadar. Biasanya terjadi 2, 3 sampai 4 detik saja di shock induction ini. Jadi ada yang jabat tangan, ada yang macam-macam. Shock induction itu macam-macam. Biasanya digunakan untuk hipnosis panggung. Ya, jadi induction itu adalah pengalian dari pikiran sadar ke alam bawah sadar. Bisa dengan halus atau relaksasi, bisa juga dengan shock induction atau induksi cepat namanya. Ya. Setelah ini akan saya tunjukkan contoh pre-induction, yaitu dengan tes sugestibilitas dan juga shock induction. Selamat menyaksikan. Tak kasih lem, ya. Tak kasih lem sedikit demi sedikit
agak kering. Terus sekarang yang kiri tak kasih lem sedikit. Oke, bagus sekali. Tetap fokuskan di ubun-ubun Anda. Di sini bayangkan ada cahaya yang putih, ya, sangat bersinar sekali di situ. Sambil teteskan lagi di kelopak mata Anda, lem yang paling lengket menurut Anda, lem besi, ya. Nah, kasih lem besi lagi, 1 tetes, 2 tetes, semakin lengket, kemudian tak kasih lagi yang kiri, semakin lengket dan semakin lengket. Ketika Anda mencoba untuk membuka mata Anda sangat lengket sekali, sangat lengket. Kita kasih lem lagi, kasih lagi 2 kali lipat dari yang tadi. Kita kasih lagi yang kiri, semakin kering, yang kiri. Kita kasih lagi semakin kering, semakin keras, semakin lengket, dan semakin lengket 2 kali lipat, semakin lengket. Dua-duanya kita kasih. Semakin lengket dan semakin lengket. Bagus sekali. Oke. Semakin Anda untuk membuka mata, mencoba untuk membuka mata, hitungan 1, mencoba untuk membuka mata Anda sangat lengket sekali. 1. Kedua, ketika Anda mencoba untuk membuka mata Anda 100 kali lipat, mata Anda sangat lengket sekali. Ketika Anda mau mencoba membuka mata Anda 100 kali lipat, lengket sekali. Tetap fokuskan area ubun-ubun Anda di sini. Bayangkan di sini banyak sekali cahaya putih yang mengelilingi kepala Anda. Bayangkan. Ketika Anda mencoba untuk membuka mata Anda sangat lengket sekali dan sangat keras sekali untuk membuka mata. Semakin Anda membuka mata Anda sangat sakit untuk membuka mata. 3. Ketika Anda mencoba membuka mata Anda sudah keras seperti batu, tidak bisa dibuka. 3. Bisa dibuka matanya. Lengket, dipaksa malah lengket. Semakin Anda paksa, mata Anda semakin lengket dan semakin seperti batu, semakin lengket dan semakin lengket. Fokuskan di ubun-ubun Anda sini. Fokus, semakin lengket dan semakin lengket. Ketika Anda mencoba untuk membuka mata Anda semakin lengket dan semakin lengket. Semakin lengket dan semakin keras seperti batu, semakin lengket. Hitungan 1, 2, 3, mata Anda semakin keras dan semakin lengket. 1, 2, 3, semakin lengket. Coba buka mata Anda. Semakin dipaksa semakin lengket. Semakin Anda buka, mata Anda semakin lengket. Semakin Anda buka, mata Anda semakin lengket. Semakin Anda buka untuk membuka mata Anda semakin lengket dan semakin lengket. Ketika Anda paksa, di hati Anda semakin Anda paksa, mata Anda semakin lengket dan bisa dibuka. Semakin lengket dan semakin lengket. Coba terus buka Anda, ya, mata Anda coba dibuka terus. Semakin Anda memaksa, semakin Anda memaksa untuk membuka mata Anda. Mata Anda sangat keras sekali seperti batu. Mata Anda semakin keras, semakin keras. Setelah saya kasih lem di sini, tak kasih lakban di sini. Kasih lakban, ya. Di sini saya kelilingi lakban semuanya. Semakin Anda membuka mata Anda 1000 kali lipat menjadi sangat lengket. 1, 2, 3, semakin keras. Coba buka mata Anda. Semakin Anda mau mencoba membuka mata, semakin lengket mata Anda. Semakin sakit, semakin lengket. Coba ngomong, Din, bisa dibuka nggak, Din? Ngomong, Din. Mata Anda Bisa dibuka nggak? Tak sulit. Yang dirasakan matanya gimana? Sulit dibuka ya? Sulit dibuka nggak? Ngomong. Abot itu sulit. Ya. Fokuskan di sini ada cahaya putih yang mengelilingi ubun-ubun Anda. Coba dibuka. Semakin Anda mau mencoba mata, ya, mencoba membuka mata Anda semakin keras dan semakin lengket. Oke, bagus sekali.
Coba buka mata Anda. Semakin Anda mencoba buka mata, semakin lengket dan semakin keras mata Anda. Pura-pura sulit atau benar-benar sulit, Din? Pura-pura sulit atau benar-benar sulit dibuka? Benar-benar sulit dibuka apa pura-pura? Benar-benar sulit. Oke, setelah hitungan 1, 2, 3, Anda kembali bisa matematika berarti ya. Berarti 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 6. 3 tambah 3 6, 6 tambah 7 berapa? Oke. Semakin Anda untuk tidur, semakin lemas badan Anda, semakin lemas. Semakin lemas badan Anda semakin lelap semakin dalam, semakin lelap semakin dalam. Anda untuk mencoba untuk bangun, badan Anda sangat lemas sekali, semakin lelap semakin dalam, semakin lelap dan semakin dalam. Oke, untuk orang yang saya sentuh, bayangkan Anda di suatu tempat yang sangat nyaman dan sangat nyaman buat Anda. Di sini Anda untuk mencoba bangun, badan Anda sangat terasa lemas sekali dan merasa nyaman di tempat ini. Semakin Anda untuk mencoba bangun, badan Anda sangat nyaman sekali dan sangat rileks sekali. Hitungan 1, semakin nyaman dan semakin nyaman. 2, ketika Anda untuk mencoba bangun, badan Anda merasa sangat lemah sekali dan sangat nyaman di bawah. 2, semakin nyaman dan semakin nyaman. Itulah tadi contoh dari tes sugestibilitas yang berada di dalam pre-induction dan juga shock induction atau induksi cepat yang berada di tahap induksi. Itu tadi contohnya. Selanjutnya ada deepening, ada sugesti, ada terminasi, ada termination, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.